Madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama Islam. Hal yang harus ditanamkan dalam implementasi proses pendidikan di madrasah adalah memperkuat nilai-nilai keagamaan. Pernyataan yang kurang sesuai dengan konsep tersebut adalah B. Pendidikan agama dan umum harus dipisahkan secara tegas, supaya masing-masing dapat berjalan sesuai dengan target. Praktik pembelajaran berdiferensiasi disiapkan dalam kurikulum Merdeka disarankan untuk menanggulangi kekurangan praktik pembelajaran yang selama ini berjalan. Di antara hal ini yang ingin diperbaiki adalah B. Memperlakukan peserta didik dalam pembelajaran tanpa memperhatikan tingkat kemampuan, minat, dan kecenderungan peserta didik. Dalam membentuk kompetensi keterampilan yang dibutuhkan abad 21, kurikulum Merdeka menyarankan paradigma pembelajaran konstruktivisme sebagai acuan pembelajaran. Karena itu prinsip pengelolaan pembelajaran perlu, A. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kurikulum memiliki fungsi menyiapkan generasi penerus bangsa agar siap menghadapi tantangan di zamannya sekaligus mewariskan budaya bangsa. Karena itu, kurikulum mengalami perubahan beberapa kali. Pertimbangan paling penting perubahan kurikulum adalah mengikuti perkembangan tantangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung sekuler dan hedonis, maka pendidikan di madrasah perlu mengembangkan proses pendidikan yang memiliki dimensi ukhrawi. Pernyataan yang tepat terkait prinsip tersebut adalah D. Aktivitas belajar dan mengajar yang terkait dengan kehidupan ukhrawi bernilai ibadah. Guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait langsung dengan pendidikan peserta didik agar memiliki berdimensi ukhrawi dan bernilai ibadah, maka proses pembelajaran hendaknya didorong oleh niat yang baik dan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Pernyataan yang tepat terkait hal tersebut adalah B. Menjalankan tugas dan fungsi guru adalah kewajiban untuk menjalankan perintah agama, sekaligus kewajiban karena adat atau peraturan. Dalam konsep paradigma pendidikan Islam, proses belajar dan mengajar sangat diwajibkan sebagai bentuk ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan yang tepat terkait prinsip tersebut adalah D. Peserta didik yang memilih peminatan IPA bernilai ibadah, karena sedang menyiapkan diri menjalankan fardhu kifayah untuk memerankan profesi tertentu. Kurikulum Merdeka diyakini sebagai kurikulum yang memerdekakan kepada semua pihak. Kemerdekaan tersebut tercermin dalam kebijakan sebagai berikut. A. Kebijakan capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan fase-fase. Salah satu prinsip dimensi ukhrawi dalam pendidikan adalah bahwa hubungan guru dengan peserta didik diikat dengan mahabbah fillah, bukan transaksional. Gambaran prinsip tersebut dapat dilihat seperti pernyataan berikut. A. Ikatan mahabbah fillah terjadi jika antara guru dengan peserta didik ada rasa saling kasih sayang yang memunculkan amal syalih mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan generasi mendatang hendaknya tidak lagi fokus pada pengetahuan, karena internet telah menyediakan segalanya, namun keterampilan hidup abad 21 yang senantiasa akan dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang tidak menentu. Berdasarkan situasi tersebut, pernyataan yang kurang sesuai dengan konsep tersebut adalah A. Pendidik harus menyesuaikan dengan konstruksi kurikulum. Pada setiap mata pelajaran, terdapat sejumlah capaian pembelajaran, CP, sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali B. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Capaian pembelajaran, CP, per fase dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu capaian pembelajaran secara keseluruhan, umum, dalam lingkup satu fase dan capaian pembelajaran per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, penting untuk pendidik memahami rumusan capaian pembelajaran untuk mata pelajaran yang diampu secara menyeluruh. Rumusan capaian per fase untuk mata pelajaran PAI pada madrasah terdiri dari unsur sebagai berikut, jawabannya adalah A. Kompetensi, materi dan kontekstualisasi.
Pak Zikron bermaksud menyusun tujuan pembelajaran dari CP kedua elemen tersebut. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, Pak Zikron bermaksud menerapkan teknik lintas elemen, maka contoh rumusan tujuan pembelajaran yang dapat disusun Pak Zikron adalah D. Melafalkan, membaca, menghafal, memahami, mengomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadits secara tekstual dan kontekstual tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik kecuali a. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah disusun dengan karakteristik sebagai berikut. Kecuali, disusun dengan karakteristik memasukkan nilai moral dan etika. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali b. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali, guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Capaian pembelajaran, CP, dirancang dengan banyak merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan, Understanding by Design, UBD, yang dikembangkan oleh Wiggins-Tige, 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif, dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka, D. Pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Faiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya di kelas. Dari hasil asesmen awal tersebut diketahui bahwa 30% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 30% peserta didik bergaya kinestetik, dan 40% peserta didik bergaya auditori. Pak Faiz juga berhasil mengumpulkan informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Faiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut, kecuali b. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi, seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan ke dalam sejumlah tujuan pembelajaran, TP, yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, TP, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali D. Merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Pada kurikulum Merdeka diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif, adalah B. Setelah pembelajaran berlangsung pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi untuk memberikan umpan balik. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, KKTP.
Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen, yang dilakukan saat menyusun perencanaan banyak pendekatan yang dapat digunakan oleh pendidik, salah satunya adalah rubrik. Pada tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas dua bagian, yakni isi laporan dan penulisan. Dalam pembuatan rubrik, pendidik menetapkan 4 tahap pencapaian, baru berkembang, layak cakap, dan mahir. Jika deskripsi tahap pencapaian mahir pada kriteria penulisan laporan adalah, semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Pada tahap pencapaian cakap adalah D, sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Salah satu prinsip asesmen adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar berikut. B. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan berikutnya. Deskripsi yang tepat hasil belajar untuk Amalia adalah, terdapat 5 TP yang belum dituntaskan dari 4 mata pelajaran. Berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. 1. Alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. 2. Melihat hasil pembelajaran yang sudah dilakukan pendidik setelah proses pembelajaran sebagai bentuk umpan balik. 3. Menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang. 4. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, KKTP, yang termasuk fungsi asesmen sumatif adalah B, 1, 3, dan 4. Di antara jenis instrumen asesmen yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja. Capaian kinerja dimaksud dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Deskripsi di atas menggambarkan instrumen asesmen berupa D. Rubrik. Pendidik telah melaksanakan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran, TP, mata pelajaran IPAS fase C, yakni menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Indikator kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, KKTP 1, mampu menguraikan manfaat sumber energi, dan 2, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur penilaian yang digunakan pendidik menggunakan rubrik. 1, perlu bimbingan, 2, cukup, 3, baik, dan 4, sangat baik. Setelah dilakukan penilaian didapat nilai salah seorang peserta didik bernama Hermawan pada KKTP 1, nilai cukup, 65, dan KKTP 2, nilai baik, 75. Deskripsi yang tepat nilai hasil Hermawan adalah D, mampu menguraikan contoh manfaat sumber energi serta dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat. Pak Rashid adalah MTS Asaadah. Setelah melakukan pembelajaran tentang sholat berjamaah, ia meminta peserta didik berbagi peran, ada yang menjadi imam ada yang menjadi makmum, untuk mempraktikkan sholat berjamaah di musola madrasah. Sambil membawa instrumen penilaian, Pak Rashid mengamati praktik sholat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah unjuk kerja. Berikut merupakan opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar. 1. Penyusunan deskripsi berdasarkan tujuan pembelajaran. 2. Penyusunan deskripsi berdasarkan nilai hasil pembelajaran. 3. Penyusunan deskripsi mengambil dari capaian pembelajaran. 4. Penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. 3 opsi yang tepat dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar adalah B, 1, 3, dan 4. Pada akhir semester, pendidik mata pelajaran fikih selesai mengolah nilai hasil pembelajaran dengan hasil dan ketentuan berikut. 1. Pada awal pembelajaran pendidik menetapkan KKTP secara kuantitatif, 50, 60, 2. Ruslan mendapat nilai pada materi sholat jamaah 80, haji dan umrah 88, zakat 60, puasa sunnah 75.
Deskripsi untuk nilai rapor yang tepat adalah, Ananda Ruslan C. sangat menguasai dalam hal sholat berjamaah dan haji umrah, serta perlu pendampingan lebih lanjut penguasaan tentang puasa sunnah. Proyek penguatan profil merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang diorientasikan untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar peserta didik. Proyek penguatan profil di madrasah diproyeksikan pada dua aspek yaitu, 1. Profil pelajar Pancasila, dan 2. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Terkait proyek penguatan profil pelajar di madrasah tersebut, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah A. Proyek profil pelajar Pancasila dan proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin memiliki asesmen masing-masing. Elemen penting dalam rapor P5, PPRA adalah C. Nama madrasah, nama siswa, kelas, semester, dimensi P5, PPRA, nilai, dan deskripsi capaian. Tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin adalah B. Penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia dan modera beragama dengan kompetensi dalam konteks perkembangan abad 21. Dalam 1 tahun pelajaran, proyek penguatan profil pada kelas 10 Madrasah Aliyah dilakukan sekurang-kurangnya, B. 3 SD 4 proyek profil dengan tema berbeda. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekalipun demikian, hal ini tidak berimplikasi terhadap perlakuan yang berbeda. Di hadapan Allah, yang manusia satu dengan yang lain hanyalah ketakwaannya semata. Konsep inilah yang diusung untuk ditumbuh kembangkan dalam penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin melalui nilai B. Kesetaraan, musawah. Perhatikan tema-tema dalam P5, PPRA berikut. 1. Hidup berkelanjutan, 2. Aku sayang bumi, 3. Kearifan lokal, 4. Bhinneka Tunggal Ika, 5. Aku cinta Indonesia, 6. Bangunlah jiwa dan raganya, tema-tema P5, PPRA yang dapat digunakan untuk jenjang MI, MTS, MA, dan MAK adalah A, 1, 3, 4, dan 6. Merujuk pada struktur kurikulum MTS pada KMA nomor 347/2022, total jam pelajaran semua mata pelajaran pada kelas 7 MTS Al-Husna adalah 1440 JP. Sebagai ciri khas madrasah, pada kelas 7 MTS Al-Husna menambahkan 2 mata pelajaran dengan alokasi waktu masing-masing 2 JP setiap minggu. Berdasarkan hasil musyawarah tim fasilitator proyek, disepakati bahwa pelaksanaan P5, PPRA pada tahun pelajaran 2023-2024 dialokasikan sebesar 20%. Dengan demikian, alokasi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan P5, PPRA pada kelas 7 MTS Al-Husna adalah sekitar 317 JP. Strategi pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin di madrasah dapat dilaksanakan secara terpisah melalui kegiatan kokurikuler maupun diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Terkait pelaksanaan proyek profil pelajar tersebut, apabila pendidik bermaksud melaksanakan proyek secara integratif dengan pembelajaran intrakurikuler, maka terdapat 3 tahapan penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pendidik. Kecuali B. Melakukan asesmen terhadap perkembangan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang telah dicapai oleh peserta didik. Perhatikan beberapa tahapan berikut. 1. Mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah. 2. Membentuk tim fasilitator proyek. 3. Menyusun modul proyek. 4. Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. 5. Merancang strategi pelaporan proyek. Urutan tahapan yang benar dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar adalah B, 2, 1, 4, 3, 5. Di sebuah MTS, tim fasilitator proyek menemukan bahwa mayoritas peserta didik cenderung mengabaikan kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. Pada berbagai sudut madrasah banyak dijumpai sampah bertebaran mengganggu pemandangan. Tak hanya itu, lingkungan madrasah juga terlihat gersang. Hanya sedikit tanaman yang tumbuh dalam kondisi tidak terawat bermula dari kondisi tersebut.
Tim fasilitator proyek memutuskan untuk mendesain proyek yang diorientasikan untuk menumbuh kembangkan kepedulian peserta didik terhadap madrasah dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, tema yang dapat diangkat dalam proyek adalah D. Hidup berkelanjutan. Salah satu cara pengorganisasian pembelajaran dilakukan dengan cara konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif, tim teaching, serta pendidik berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Pendekatan ini disebut C. Pendekatan secara terintegrasi. Dalam ruang lingkup madrasah, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan madrasah dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, dan terukur. Dalam KOM hal ini dimaknai sebagai D. Perencanaan dalam ruang lingkup madrasah. Agar penyusunan KOM tidak terjebak pada pemenuhan kebutuhan administratif, namun secara kepentingan lebih besar, maka kepala madrasah perlu memahami C. Substansi diferensiasi madrasah. Salah satu dari nilai-nilai madrasah sebagai dasar pengembangan kurikulum operasional madrasah, KOM, adalah B. Akhlak di atas ilmu pengetahuan. Struktur kurikulum yang memuat kegiatan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran merupakan B. Pembelajaran intrakurikuler. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin secara muatan, proyek profil harus mengacu pada B. Capaian profil pelajar sesuai dengan fase peserta didik. Pada saat madrasah melakukan identifikasi kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan, maka madrasah sedang menyusun KOM pada komponen D. Analisis karakteristik madrasah. Pengetahuan yang akan dipelajari harus masuk akal bagi peserta didik. Konsep yang dipelajari dan aktivitas yang dilakukan dapat dihubungkan dengan kondisi nyata, termasuk menunjukkan permasalahan nyata yang harus dipecahkan, diselesaikan, merupakan prinsip dari A. Pembelajaran yang bermakna. Madrasah Al-Kautsar saat menyusun kurikulum operasional madrasah, KOM, mengadakan diskusi dengan para sesepuh sekitar dan beberapa lulusan madrasah yang dianggap berhasil. Kepala madrasah meminta masukan pada diskusi tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan KOM pada komponen B. Kontekstual. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dilakukan pada MTS yang memiliki intrakurikuler dengan alokasi waktu 1.500 JP per tahun. Jika pelaksanaan P5 dan PPRA sebanyak 20% MTS memilih 3 proyek, maka alokasi waktu setiap proyek adalah D. Alokasi proyek 120 JP, alokasi proyek 190 JP, alokasi proyek 190 JP. Nah, jadi kalau Anda merasakan ada hal-hal yang belum optimal dalam manajemen waktu sebagai guru, kalau boleh tahu apa yang mempengaruhi hal itu, pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap D. Identifikasi. Baik Bu Nanan, dari beberapa alternatif yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa tindak lanjut yang Ibu dilakukan setelah sesi ini dan berapa lama target waktunya? Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap A. Tanggung jawab. Dalam pelaksanaan rencana aksi ini, siapa saja yang Anda anggap bisa membantu Anda mewujudkannya? Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap A. Tanggung jawab. Hari ini kita akan diskusi sekitar 30 menit ya. Nah, untuk itu saya ingin memastikan apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap D. Tujuan. Pak Ahmad merupakan seorang pengawas yang handal. Pada sebuah pelatihan ia diminta untuk mendampingi beberapa orang guru yang akan mengikuti pelatihan fungsional calon pengawas madrasah selama 3 bulan pelatihan. Peran yang tepat untuk Pak Ahmad adalah D. Mentor. Nah, kalau demikian adakah gagasan apa untuk pemecahan masalah yang Anda hadapi? Coba Anda sampaikan. Percakapan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap B. Rencana aksi. Pak Dudung, oke,
Kemudian dari beberapa hal yang sudah kamu utarakan, bisa Ibu sampaikan dalam 2 atau 3 kalimat kesimpulan. Kemudian, hari ini saya sudah dapat beberapa solusi untuk bisa mengatur ulang jadwal saya. Saya akan meminta dukungan kepala madrasah untuk bisa memberikan jadwal yang lebih fleksibel. Percakapan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap A, tanggung jawab. Salah satu prinsip dalam coaching adalah mampu memaksimalkan potensi coach, maka upaya seorang coach adalah D, melakukan percakapan untuk menggali ide coach. Salah satu perbedaan dari coach dan mentor dalam melaksanakan perannya adalah sebagai berikut, kecuali C, status jabatannya. Salah satu kata kunci yang bisa kita ambil dari definisi coaching adalah D, optimalisasi potensi.